Tapi saya mau simpan dulu. Jadi benar nggak soal naturalisasi itu ada makelarnya, kurang lebih gitu ya? Iya. Tapi jangan nanti saya simpan dulu. Saya mau sampaikan dulu tadi ke Bung Nurdin. Pak Nurdin mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak Nurdin. Jadi Tapi gini. soal ini naturalisasi, kan dua waktu itu di zamannya Pak Nurdin ya? Iya. Ada makelarnya nggak? Sekalian jawab maksudnya. Kita canangkan itu memang sejak 2006. Itu bagian daripada 4 langkah strategis industri bola dan pentas dunia. Hari ini sepak bola modern, apalagi kebutuhan PSSI, dengan harapan masyarakat kita, euforia Indonesia luar biasa, bangsa kita bangsa bola, maka naturalisasi adalah sebuah kebutuhan saat ini. Tapi naturalisasi tidak boleh menjadi andalan utama untuk timnas tanpa memperhatikan daripada kompetisi kita. Nah sekarang menurut saya PSSI berada di jalan yang benar. Kenapa? Kontribusi pemain timnas itu 80% lahir daripada kompetisi kita. Nah sebetulnya PSSI sekarang menurut saya tidak ada alasan untuk tidak berhasil. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya cabang olahraga yang ada Pepresnya. Di zaman kita dulu apalagi zamannya tidak ada. Gitu. Nah dari sisi pendanaan pemerintah pasti membantu. Infrastruktur faktor utama. Yang penting sekarang Bu Arya, PSSI harus punya base camp. Menurut saya PSSI sekarang belum punya base camp. Dan tanpa base camp kita tidak bisa menghadirkan sport science. Saya pernah ke Uruguay, ke Paraguay, ke Belanda, ke Tapi sebentar, tapi belum menjawab. Untuk mendatangkan pemain naturalisasi, ini kan nilai transfernya luar biasa. Nah, sebentar gini. Dan panjang. Ada makelar nggak? Sebentar gini. Yang saya maksud begini, PSSI harus disiplin sekarang menerapkan sepak bola profesional. 4 peserta mutlak yang dipenuhi oleh klub. Salah satunya aja youth development. Itu wajib. Apabila ini berjalan maka nanti Bung Arya tidak perlu ke Sumatera, ke Sulawesi, kemana cari pemain. Karena klub sudah melakukan youth development. Dan itu kewajiban. Itu persyaratan dari AFC. Pak Nurdin, itu kan normatifnya. Yang saya tanyakan tadi belum dijawab. Ada makelarnya nggak untuk mendatangkan naturalisasi ini tokoh-tokoh ini? Karena tadi disebutkan oleh Om Anjas. Apa makelar itu salah? Oke, berarti ada. Bukan salah dan bukan ada dan tidak ada. Itu sebuah kebutuhan. Pertanyaannya ada tidak gak? mungkin Bang Arya ini atau Esko PSSI atau yang pergi ke sana pergi mencari. Pak Nurdin, itu. Saya pengen potong, saya tanya. Waktu Pak Nurdin naturalisasi Eloko, Gonzales dan Irfan Bahdim, Bapak bayar nggak? Kontrak nggak? Tidak ada makelar dan tidak ada bayar khusus. Jadi mereka benar-benar menaturalisasikan diri karena pengen bela Indonesia. Ya betul. Nah itu pertanyaan berikutnya yang saya tanyakan pada Bang Arya. Karena isunya banyak agen-agen yang bermain. Sampai pada satu titik Martin Paes itu tidak ada darah Indonesia sama sekali. Nah sekarang begini, di sepak bola itu semua pemain itu ada izinnya. Iya. Pemain profesional itu ada izinnya. Itu. Dan itu tidak salah Mas Bung Din. Kalau sekarang menggunakan agent, kalau mencari klub, apa namanya? Itu wajar. Kalau mencari klub, ini kan mencari negara baru Pak. Ini agak riskan kita dengar ada agen yang mengurus kewarganegaraan baru buat pemainnya. Kalau ngurus klub sih memang kewajibannya agen. Tapi mengurus ini menarik karena ada Bang Exco di sini yang menjelaskan apa yang terjadi. Karena yang terakhir Martin Paes ini nggak masuk kategori itu Pak. Dia nggak ada darah Indonesia sama sekali. Yang ada itu hanya menggunakan aturan dari FIFA bahwa nenek yang lahir di sini dianggap bisa untuk menjadi warga negara. Itu nggak etis. Bagi saya Martin Paes ini nggak etis jadi naturalisasi untuk Indonesia. Karena tidak ada darah Indonesia sama sekali. Ya kalau dia mau seperti Eloko, dia harus kawinin dulu orang Indonesia. Berapa sih nilai transfernya rata-rata? Nah itu saya nggak tahu. Nggak rata-rata, kan terbuka. Ya, isunya banyak. Isunya ada yang melibatkan agen dan agennya saya tahu juga. Ya. Ada beberapa agen di Belanda yang mengimpor atau memberikan info atau memberikan informasi kepada Coach Sintayong. Ini ada pemain Belanda, orang Indonesia, mau nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Nilai transfernya berapa yang Anda tahu? Saya nggak tahu nilainya berapa. Tahu, saya nggak ngerti. Nanti kalau memang tidak keberatan, Bung Arya menyebutkan juga. Gini, saya ini keturunan India dulu. Ada Arabnya juga. Lihatlah jambangnya itu kan. Jadi bisa main naturalisasi di sana? Artinya, ya masa saya nggak bisa di pemain India. Sayangnya saya nggak pemain bola gitu atau kriket kan gitu. Sederhana itu satu. Yang kedua, Martin Paes. Apakah orang Indonesia kayak contohnya? Saya kasih contoh. Siapa Bang tadi yang Abang naturalisasi? Gonzales. Iya, Christian Gonzales. Dia sudah orang Indonesia.
Udah. Berikutnya, cucunya nanti pergi ke Amerika. Habis itu dinaturalisasi. Nggak boleh. Boleh. Itulah Martin Paes. Martin Paes itu neneknya lahir di Indonesia. Sama kayak Gonzales, cucunya ke Amerika, tiba-tiba pergi di Indonesia, kita bilang nggak etis, ya kasihan, datang Gonzales begini, gila ya, gua udah jadi orang Indonesia nggak bisa juga gitu. Kalau Gonzales kan istrinya orang Indonesia, Nah kan dia ini. lahir anak masih ada dari Indonesia. Iya. Kalau Martin Paes, kakek neneknya pun Bukan. orang Belanda yang Apakah- gini. tinggal di Kediri. Saya kasih contoh. Indonesia ini dijajah 3,5 abad oleh Belanda. Ada dia nggak kawin-kawin sama orang lain, tapi dia lahir di Indonesia, keturunannya berturun-turun. Nggak ada keturunan Indonesianya. Lo bukan, dia orang Belanda, tapi lahir di Indonesia, turun-turunan, nggak kawin sama siapapun. Memang bukan orang Indonesia. Siapa orang Indonesia? Orang Indonesia asli adalah Pithecanthropus erectus. Lah iya. Nggak, tapi Hanya itulah Indonesia asli. Sebentar dulu, belum selesai. Kalau berdasarkan undang-undang kita kan Boleh. enggak dong. Apa bang? Kita kan bukan berdasarkan tempat kelahiran kan. ius apa namanya Ius ius sanguinis sama Nah, ius soli kan. ius ini dipakai di FIFA, aturan FIFA. Iya, Makanya di kita kan tidak. makanya diperbolehkan Martin Paes untuk Oleh FIFA. menjadi oleh FIFA. Oleh kita Oleh kita kan sebenarnya Boleh. ya diboleh-bolehin. Oh, bukan diboleh-bolehin. Nggak mungkin kami melanggar undang-undang. Nggak mungkin DPR melanggar, nggak mungkin. Udahlah, Indonesia asli itu hanya satu, Pithecanthropus erectus. Dan sampai hari ini, saya bukan keturunan Pithecanthropus, bukan. Effendi? Bukan juga, jadi dia bukan orang Indonesia asli. Indonesia Fendi ada dua soalnya di sini ya. Ah ya dua, nggak ada. Nggak, Jadi tapi jangan yang mau saya ngomong, katakan, jangan ngomong tentang gini. Dalam Ketika ketentuannya kan boleh. Boleh. Kalau ada kepentingan negara, Negara, ya. ada membawa nama harum negara. Betul. Karena itu dari tadi saya bilang jangan juga harus dikait-kaitkan dengan apa namanya darah. Kalau itu ada sebagai nilai lebihnya kan nggak apa-apa. Iya gitu nggak apa-apa, tapi ini harus dijelaskan. Iya. Jangan sampai kita berpikiran, wah jangan-jangan agen-agen masuk Nah, sampai ini ke persoalan Sebentar utamanya dulu. Aiman agen, kita persoalan ngomong, agen. nggak apa-apa agen. Jadi jangan, gini. Jangan campur-campur kalau Indonesia asli. Undang-undang jangan dicampur dengan Pithecanthropus agen, iya kan? Apalagi maklar. Ini beda apa loh tuh nih yang di antara NTT agen itu? dengan maklar. Kadang-kadang agen mencari celah. Nggak. Sebelum Jangan- menawarkan. Jangan ngomong. Nah, Makanya pertanyaan tanya sama- simpelnya aja tanya adalah tanya sama kita. apakah 9 Bung Arya, sekarang sederhana aja. Ini ada agent dan ada transfer atau tidak? Itu aja sudah. Makanya, Itu aja. Makanya saya kan ngomong tadi itu sebelum ke sana. Saya ngomongin tentang Martin Paes dulu nih. Supaya selesai perdebatan. Nggak boleh ada yang mengatakan dia bahwa dialah orang Indonesia asli. Indonesia asli adalah Pithecanthropus erectus. Kalau dia mengatakan Indonesia asli ya keturunannya Ada komisi itu, saya ada bukan. komisi. Saya bukan itu. Ya. Yang kedua, sebentar lu, yang kedua. Ini harus kita pahami. Soal ada tim, kami punya tim. Timnya memang bekerja untuk mencari pemain. Ya. Kenapa? Plus, ketum PSSI yang sekarang ini Erick Thohir namanya. Dia punya Inter Milan. Udah biasa cari pemain. Untuk kebutuhan Inter Milan. Jadi cari pemain bagi dia gampang. Satu. Yang kedua, ya kan? Dia timnya inilah yang mencari. Dan tidak ada satupun uang transfer untuk pemain naturalisasi sekarang. Jadi tidak ada ya. Nggak ada. Nggak ada uang pemain untuk transfer, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Bahkan keberangkatan mereka pun ke sini, tiketnya, bawa orang tua dan sebagainya, itu ada aturannya. Kok mau mereka tanpa uang transfer dan sebagainya? Nah ini ya, kenapa mereka mau? Yang pertama, mereka lihat peluangnya Indonesia. Makin ke sini, kita makin laku bos. Sekarang mau masuk Olimpiade, mereka kalau masuk ke timnas Belanda, belum tentu bisa masuk. Iya kan? Kan belum tentu bisa masuk nih. Mereka kan persaingannya terlalu ketat. Ada second, ada bisa yang lain. 20 di Belanda itu nggak hanya 22 pemain jagoan, tapi pemain timnasnya 22. Bisa 100, bisa 1.500. Nggak jauh-jauh beda kesetaraannya. Nah, mereka untuk bertarung masuk timnasnya kan berat. Nah, ini ada peluang untuk bisa juga. Itu juga
Satu Oke. opportunity bagi mereka melihat bahwa ada peluang sebagai orang Indonesia dia bisa masuk ke sana juga. Ini dari sisi karir. Dari sisi karir ya. Dari sisi karir. Dari sisi yang lain, ya itu karena dia punya darah Indonesia. Kan dia punya kesempatan juga untuk masuk ke sana. Jadi banyak, jadi tidak hanya satu faktor. Faktornya ada faktor kebangsaannya, ada faktor opportunity untuk kesempatan. Loh, misalnya seperti ini, Rafael masih muda seperti ini. Bisa nggak dia masuk tim Olimpiade Belanda? Sekarang bisa nggak? Makin banyak nggak pemain naturalisasi yang pengen masuk Indonesia? Makin banyak. Ini memang Indonesia makin menarik, men. Makanya kita Sesuai butuh. dengan matrik tadi ya, ada yang sangat baik. Ya. Artinya dia pilihannya dua nih, Betul. paspor Belanda atau paspor Indonesia. Betul. Lalu ada yang baik gitu ya. Ya. Nah dia punya peluang karena opportunity-nya dua-dua kan. Ada operasi dua-dua. Bagi dia Iya. dan bagi kita. Iya. Gitu ya. Indonesia butuh untuk Olimpiade, Iya. mereka juga butuh untuk Tapi yang Olimpiade. pertanyaan utama tadi kan soal agen Iya. yang menjadi. Tadi udah dijawab, kalau Maka soal sudah agen, nggak ada ya. mereka- Nggak ada. Malah ini pertanyaan sebetulnya bisa lebih tajam lagi kalau bicara mereka, soal. mereka mau sendiri, tapi saya ingat ini. Mereka mau sendiri karena dua-duanya punya keuntungan. Indonesia punya keuntungan, mereka punya juga keuntungan, punya. tujuannya Olimpiade. Ada kebangsaan. Nah, baru gini satu hal. Ya. Jadi Pak Erik ini, setiap pemain naturalisasi yang mau diambil, Pak Erik akan presentasi ke mereka lewat Zoom ya. Bagaimana Indonesia ke depan. Dia terangkan, maaf, ini karena Pak Erik kan bekas punya klub Inter Milan gitu. Oh ya dia punya reputasinya di Eropa cukup bagus gitu. Dan sekarang pun dia masih punya klub juga Oxford di Inggris. Jadi dia punya reputasi. Yang mau disampaikan apa, Bung Arya? Hah? Yang mau disampaikan? Artinya itu bisa meyakinkan mereka bahwa kita punya ke depan Oke. ini bagaimana. Makanya jangan heran kecepatan kami sekarang untuk merekrut naturalisasi tingginya bukan main. Dan ada yang datang sendiri tanpa harus diajak. Maksudnya Banyak yang minta-minta. Banyak yang minta-minta, tapi kita pilih-pilih, kan makin asik. Oke. Makin banyak pilihan, Ini menarik kita ini. makin tinggi Nanti kita dong bisa. harapannya. Jadi pemain naturalisasi bukan kita yang nyari, mereka yang datang. Mulai datang begitu. Luar Ya, luar biasa. Kita biasa. akan balik